Legend of the Great Sage. Chapter 396. Jiang Sancheng terkekeh, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesombongan di wajahnya. Di antara teman-temannya di masa lalu, latar belakangnya adalah yang terburuk, dan bakatnya juga tidak terlalu bagus, namun ia kebetulan masuk Akademi Pain So dan berhasil dengan yayasan pendirian terlebih dahulu. Dia secara khusus meminjam kapal Soaring Dragon dari tuannya kali ini untuk menemui teman-teman lamanya. Ini adalah saat yang mulia baginya untuk kembali ke kampung halamannya. Dia sangat menikmati ekspresi terkejut Hua Chenglu di pintu masuk. Baru beberapa tahun berlalu sejak terakhir kali dia melihatnya, tapi dia benar-benar menjadi sangat cantik. Saat dia melihat Han Qiongzi lagi, matanya berbinar. Dia masih tinggi dan langsing, percaya diri dan bersemangat. Dia dulunya agak jantan, tapi sekarang dia memiliki pesona wanita dewasa. Hua kecil mendirikan sebuah yayasan, jadi tentu saja aku harus kembali dan melihatnya. Di mana Ti? Pikiran Jiang Sancheng segera kembali ke masa lalu. Saat itu, dia bermain-main dengan teman-temannya dan sering dipandang rendah oleh orang lain. Hanya mereka bertiga yang tidak pernah meremehkannya, dan dia bahkan sangat menyemangatinya. Hua Sengzan berkata, kamu tahu bahwa Ti paling membenci situasi seperti ini. Siapa ini? Jiang Sancheng melihat sekeliling dan melihat Li Qingshan berdiri bersama Han Qiongzi. Mereka tampak sangat dekat, yang membuatnya mengerutkan kening. Ini Li Qingshan, murid utama sekolah novel dan laki-laki Qiongzi, Hua Sengzan memperkenalkan sambil tersenyum. Apa? Jiang Sancheng melihat bagaimana Han Qiongzi sedikit tersipu, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Hatinya tenggelam. Qiongzi, kamu sudah menikah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Petik 2. Hua Sengzan berkata, bukan hanya kamu. Tak satu pun dari kami yang diberitahu. Apa yang sedang terjadi? Kakak babi hutan, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Hua Sengzan menceritakan keseluruhan ceritanya sambil terkikik. Anda hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Kamu masih jauh dari bisa mendapatkan desain apapun pada kakak Han. Petik 1. Babi hutan, adalah nama panggilan Jiang Sancheng di masa lalu. Di masa lalu, Hua Chenglu meremehkan Jiang Sancheng. Dia menganggapnya pemalu dan sangat murung. Hua Sengzan tidak ambil hati saat dia menunjukkan sikap yang begitu mengesankan hari ini. Tapi dia tidak tahan. Jika dia tidak menggantikan kakaknya, bagaimana dia bisa masuk Akademi Songsoh? Kamu sudah melakukannya. Meskipun Jiang Sancheng telah berkultivasi ke tingkat di mana dia dapat mengendalikan energi vitalnya, wajahnya masih langsung memerah. Seolah-olah dia tersambar petir. Dia ingin kembali ke kampung halamannya dalam kejayaan dan memenuhi keinginan lamanya, mantan kekasih impiannya. Dia telah menjadi wanita orang lain. Bodoh, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ini temanku, Jiang Sancheng. Han Qiongzi sedikit tersipu. Dia menjadi lebih cantik, bertemu Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum sepanjang waktu. Dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Jiang Sancheng dengan sekali pandang. Nak, kamu datang sangat terlambat. Aku mungkin bukan Simen King, tapi dengan fisikku, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Setidaknya dia adalah Wu Erlang, jauh lebih baik darimu, saudaraku. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, Li Qingshan menyapa sesama Jiang. Di masa depan, saya pasti akan membuat Paman Han menyetujui pernikahan ini dan mengadakan pernikahan akbar untuk Qiongzi. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan memberitahu semua orang. Saya harap sesama Jiang bisa datang juga. Qiongzi, bukankah wawasanmu terlalu buruk? Kultivasi orang ini sangat rendah, jadi tidak heran Paman Han tidak setuju. Murid utama manakah dia? Novelis. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Bukankah sepertinya sembarang orang bisa menjadi murid utama? Petik 2. Ekspresi Jiang Sancheng menjadi semakin jelek. Praktisi kilapisan ke-8 sebenarnya berani berbicara kepadanya seperti itu. Apakah dia pikir dia bisa berdiri sejajar denganku hanya karena dia terhubung dengan Qiongzi? Khususnya, sikap kemenangannya membuatnya merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Aku bisa membunuh 10 orang sepertimu hanya dengan satu lambaian tanganku. Jiang Sancheng, apa yang kamu bicarakan? Sebelum Li Qingshan bisa mengatakan apapun, ekspresi Han Qiongzi berubah. Dia berseru dengan dingin, bukan hakmu untuk memberitahuku siapa yang aku suka. Qingshan, ayo pergi. Dia menarik Li Qingshan, hendak masuk ke dalam gedung. Dia mencoba menariknya menjauh, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Dia mengutuk dalam hati. Pria ini bukanlah seseorang yang bisa diejek. Li Qingshan terkikik. Orang sembarangan bisa seperti itu, tapi bukan babi hutan. Sebaiknya Anda kembali dan bercermin, Tuan. Anda memengaruhi nafsu makan saya dengan berdiri di sini. Jiang Sancheng sangat marah. Wajah Li Qingshan menyatu dengan wajah mengejek yang tak terhitung jumlahnya di kepalanya. Dia hendak menyerang balik, tapi Hua Sengzan menangkapnya dan menariknya ke atas. Chengsan, lepaskan aku. Hari ini adalah perayaanku, jadi tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Qiongzi akan sangat membencimu karena telah melukainya. Petik 2. Jiang Sancheng melirik Li Qingshan dengan tajam. Niat membunuh muncul di matanya. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membuat anak ini mati dengan mengenaskan. Li Qingshan memulihkan senyum diamnya. Saya tidak akan tunduk pada level seseorang yang akan mati. Han Qiongzi berkata dengan kesal, apakah kamu akan mati jika kamu mengatakan sesuatu yang kurang? Saya akan. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa?
Saya tidak bisa. Li Qingshan mengangkat alisnya. Saya seorang pria berusia 18 tahun. Saya berada di usia remaja dan kekanak-kanakan. Kau cemburu. Han Qiongzi terkejut. Dia mengamati ekspresinya dengan penuh minat. Hah, hanya karena babi hutan itu. Li Qingshan berkata dengan nada meremehkan. Dia tetaplah temanku. Tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan? Dia benci kalau orang memanggilnya seperti itu. Petik 2. Bukannya aku memanggilnya seperti itu dulu. Siapa sih yang mau berteman dengannya? Kau memanggilku hantu. Benar saja, kamu cemburu. Apapun, aku mengerti. Laki-laki kecil. Petik 2. Jika aku menemukan seorang wanita dan menyebutmu jelek dan tidak pantas untukku, kamu juga akan merasa tidak senang, bukan? Bisakah kamu menemukannya? Han Qiongzi berkata dengan nada meremehkan. Chenglu, semuanya terserah padamu. Hua Chenglu mengikuti mereka berdua. Saat dia mendengarkan dengan penuh minat, Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Ekspresinya seakan berkata, aku serahkan tugas penting ini padamu. Saya tidak akan berani. Hua Chenglu menjulurkan lidahnya. Dia sangat lucu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Kamu bahkan tidak mau membantuku dengan hal seperti ini. Aku ingat kamu masih berhutang sesuatu padaku. Hah, siapa yang Anda lihat tumbuh dewasa? Kamu jelas-jelas orang yang berhutang padaku. Petik 2. Aku jadi pusing karena kakak perempuanmu Han. Kakak, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, jangan ragu untuk memberitahuku. Petik 2. Kakak apa? Apa kamu tidak malu? Oh iya, apa yang kamu katakan tadi benar? Apa? Pernikahan. Cahaya kebahagiaan muncul di mata Han Qiongzi. Ternyata, dia telah memikirkan hal ini sepanjang waktu. Aku jadi pusing karena marah. Aku tidak ingat. Jangan berani. Han Qiongzi memelototinya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Sekarang kamu sudah mengingatkanku, aku ingat lagi. Sebagai seorang laki-laki, aku akan menepati janjiku. Saat mereka berbicara, perjamuan dimulai. Makanan lezat mengalir keluar seperti air mengalir. Alat musik dan tarian membuatnya semakin indah. Pertemuan para penggarap tidak terlalu memperhatikan etiket seperti orang biasa. Dibandingkan dengan jamuan makan, ini lebih seperti pertemuan. Orang-orang yang saling kenal berkumpul dalam kelompok, mengobrol dan tertawa. Han Qiongzi mengobrol dengan sekelompok murid legalis. Saat Li Qingshan merasa bosan, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang di sudut. Ada banyak orang berkumpul, tapi sunyi. Dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Chu Danxing saat ini sedang melukis seseorang. Dia baru saja menyelesaikan lukisannya ketika dia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Dia berbalik. Itu kamu. Ayo, kita minum. Chu Danxing tidak menolak tawaran itu, meminta maaf kepada semua orang. Dia mengikuti Li Qingshan ke samping dan menghela nafas. Terima kasih. Seseorang secara tidak sengaja menunjukkan identitasnya, dan dia diminta untuk melukis. Pada akhirnya, dia melukis satu demi satu lukisan, tidak bisa berhenti. Secara khusus, para kultivator perempuan memintanya dengan suara menggoda. Dia tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Jangan sebutkan itu. Minumlah. Li Qingshan mengambil cangkir dan menyorongkannya ke tangannya. Lepaskan aku. Wajah Chu Danxing menjadi pahit. Jika dia kehilangan muka di depan banyak orang, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jangan khawatir. Jika kamu membodohi dirimu sendiri, aku akan menjatuhkanmu. Li Qingshan tertawa keras. Hitung aku juga. Jue Chenzi berjalan mendekat sambil tersenyum. Seorang wanita cantik dengan sikap mencolok mengikuti di sampingnya. Budidayanya juga berada di lapisan ke-10. Dia adalah murid utama sekolah musik, Qin Yin. Dia bertanya sambil tersenyum, adik perempuan N kecil tidak ada di sini. Setelah itu, murid-murid utama sekolah Mohisme dan pertanian juga berjalan mendekat. Tak lama kemudian, selain murid-murid utama yang belum datang, murid-murid utama aliran pemikiran semuanya telah tiba. Murid utama dari berbagai sekte berjalan mendekat dan memanggil teman-teman mereka. Mereka minum satu sama lain, terlepas dari apakah mereka pernah bertemu sebelumnya atau tidak. Saat ini, mereka semua menyebut satu sama lain sebagai saudara senior dan junior, yang membuat mereka tampak sangat dekat. Jue Chenzi mengangkat cangkirnya. Mari kita semua minum. Ratusan sekolah kita memiliki nafas dan cabang yang sama, jadi kita harus semakin dekat setiap hari. Li Qingshan tersenyum. Tampaknya, semua orang telah merasakan keributan tersebut dan mulai mengambil tindakan. Jika ratusan aliran pemikiran diperlakukan sebagai satu sekte, maka mereka akan menjadi sekte terbesar dan terkuat di seluruh prefektur Clear River, yang menempati sumber daya paling banyak. Murid utama seperti mereka akan menjadi murid elit sekte ini. Berbagai sekte bersatu. Penjaga Hawkwolf bukanlah satu-satunya yang terprovokasi. Posisi terdepan ratusan aliran pemikiran dan kepentingan semua orang juga akan terpengaruh. Ratusan aliran pemikiran yang awalnya lemah secara diam-diam memobilisasi diri mereka sendiri. Semarak sekali. Apa yang kalian bicarakan? Han Qiongzi tiba di belakang Li Qingshan dan meletakkan tangannya di bahunya sambil tersenyum. Hua Shengzhan telah berhasil dengan pendirian yayasan. Jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi murid utama aliran legalisme berikutnya, jadi dia jelas berhak untuk mengambil bagian. Murid legalisme lainnya tahu lebih baik untuk tidak mendekati mereka. Wu Gen juga menatap Li Qingshan dari jauh. Perasaannya sangat campur aduk. Siapa sangka murid sekolah novel yang malang di masa lalu bisa duduk di sana dengan aman.
Meskipun budidayanya paling rendah di antara mereka, hanya di lapisan ke-8, dia telah membuktikan bakat dan kekuatannya berkali-kali. Tidak ada yang berani meremehkannya. Hua Chenglu diam-diam mengambil keputusan. Bahkan jika dia tidak memiliki bakat kakak laki-lakinya, selama dia berkultivasi dengan rajin, dia pasti bisa mendapatkan tempat di antara mereka di masa depan. Qian Rongzi mengerucutkan bibirnya. Sepertinya ada lebih banyak peluang. Secara kebetulan, di sudut lain aula, kakak laki-laki dan perempuan senior pertama dari sekte telah berkumpul sebelum mereka menyadarinya. Mereka mengobrol dan tertawa sambil menatap dengan dingin. Aula itu tampak ramai dikunjungi orang, membuatnya berantakan. Namun, ada pembagian yang jelas antara murid dari 100 sekolah dan murid sekte. Di lantai atas jauh lebih tenang. Para penggarap yayasan pendirian berbicara dengan lembut satu sama lain. Setelah kesopanan awal, mereka tanpa sadar terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari berbagai aliran, sedangkan kelompok lainnya terdiri dari pimpinan berbagai aliran. Kelompok terakhir terdiri dari sekte yang belum bergabung dengan pembunuh iblis, serta klan yang sedang mengamati. Keluarga Hua adalah pemimpin di antara mereka. Meskipun Hua Sengzan adalah anggota pengawal Hawkwolf, keluarga Hua terhubung dengan berbagai sekte melalui banyak cara. Namun, pemimpin keluarga Hua tidak hanya berdiam diri dan menonton. Sebaliknya, dia berpindah-pindah dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Master Sekte Qiu, Hua Sengzan menyapa semua orang sebelum tiba di hadapan seseorang. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Di hadapannya ada Master Sekte, Begonia. Malam ini, dia mengenakan satu set jubah istana berbunga-bunga berwarna merah jambu samar dengan kerudung tipis berwarna emas menutupinya, menguraikan sosoknya yang berlebihan dan memikat. Sebagian rambut hitamnya diikat menjadi sanggul sederhana, sedangkan sisanya digantung di leher. Permata kecil berwarna merah tergantung di dahinya, sempurna untuk penampilannya. Ada hiasan emas dengan burung phoenix tergantung di rambutnya. Saat dia bergerak dengan lembut, itu menghasilkan suara gemerincing, yang memberinya pesona istimewa. Dia anggun dan cantik, seperti bunga peoni yang mekar penuh. Sejak Hua Sengzan tiba di atas, pandangan Begonia tidak meninggalkannya sama sekali. Inilah yang sudah lama dia nanti-nantikan. Namun, dua kata, Master Sekte Qiu, membuatnya tidak senang. Kakak perempuan Qiu, Qiu Haitang sangat senang. Namun, dia melihat seorang pemuda pendek mendekatinya. Matanya dipenuhi dengan keserakahan tak terselubung yang sering dilihatnya. Dia tertegun sejenak sebelum berkata dengan dingin, "Oh, bukankah ini San Cheng? Ini aku. Aku baru saja kembali dari Akademi Painso," kata Jiang Sancheng tergesa-gesa. Jiang Sancheng berkata dengan tergesa-gesa. Han Qiongzi memperlakukannya dengan baik, tetapi yang paling membuatnya tertarik adalah Qiu Haitang yang dewasa dan menawan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Hua kecil. Begonia membuang muka dan menatap Hua Sengzan tanpa berkedip. Jiang Sancheng ditolak. Dia memikirkan sesuatu dan turun lagi, tiba sebelum Han Qiongzi. "Qiongzi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Semua orang berhenti berbicara dan memandang Han Qiongzi. Han Qiongzi memandang Li Qingshan tanpa daya, dan Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. "Jika kamu ingin menjelek-jelekkan dia, kamu tidak perlu melakukannya. Ditambah lagi, kita tidak bisa berteman lagi," potong Han Qiongzi di sudut ruangan. "Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, namun kamu memperlakukanku seperti ini sebagai orang luar. Jika ini terus berlanjut, Anda akan menderita. Aku bisa meminta Paman Han untuk menikahkanmu. Dia pasti setuju." Petik 2. "Mari kita berteman saja." Baru pada saat itulah Han Qiongzi mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menepuk pundaknya sebelum kembali ke sisi Li Qingshan. "Qiongzi." Jiang Sancheng merasa sangat sedih di dalam hatinya. Dia merasa seperti dia telah gagal mencapai tujuannya sama sekali dengan kembalinya dia kali ini. Dia sangat membenci Li Qingshan. Dia adalah seorang penggarap yayasan pendirian yang perkasa, namun dia sebenarnya telah dipermalukan oleh seorang praktisi Qi seperti ini. Jika dia tidak membalas dendam, dia akan berhenti menjadi manusia. Kembali ke atas, dia menemukan Begonia. Wajahnya muram, dan matanya merah. "Sancheng, aku ingin kembali. Suruh aku pergi." "Ah, baiklah." Jiang Sancheng sangat gembira. Sebagai seorang penggarap yayasan, mengapa dia membutuhkan seseorang untuk mengirimnya pergi? Bukankah ini semacam petunjuk? Hua Sengzan mengulurkan tangannya. Bibirnya bergetar, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa. Begonia menunggu beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum sedih dan pergi lebih dulu. Jiang Sancheng mengedipkan mata pada Hua Sengzan. "Chengzan, jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena telah mengalahkanmu." Li Qingshan menatap keluar jendela. Kapal Soaring Dragon naik ke udara dan memutar cangkir di tangannya. Airnya beriak. Di danau naga dan ular yang luas dan tak terbatas, ada sesuatu yang bergelombang di bawah air hitam. Sesosok tubuh menerobos permukaan air dan melewati tirai hujan. Ia mengepakkan sepasang sayap dewa angin dan terbang menuju cakrawala. Dalam sekejap mata, dia menembus awan. Bintang-bintang bersinar terang, dan bulan yang cerah tergantung seperti kail. Setelah terbang beberapa saat, dia melihat sebuah kapal besar berbentuk naga yang panjangnya lebih dari 300 meter berlayar melintasi lautan awan. Itu seperti paus naga legendaris yang melayang di laut. Li Qingshan melipat sayapnya dan menendang gelombang udara. Dia terbang dan mengejar kapal Soaring Dragon.
Dia mendarat di dek yang luas dan kosong dan membuka pintu kabin. Dasar babi hutan, beraninya kamu mengarahkan pandanganmu pada wanitaku. Aku akan mengirimmu ke jalanmu sekarang juga. Chapter 397. Li Qingshan menginjak karpet lembut dan mengangkat alisnya. Yang dia dengar hanyalah dentingan mesin dari balik dinding di kedua sisi koridor. Pola-pola indah menyala di karpet mewah, merangkak keluar dari tanah seperti tanaman merambat dan membungkus Li Qingshan. Dinding di kiri dan kanan terbalik. Titik cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di balik dinding yang gelap gulita, dan hutan tombak tiba-tiba menusuk. Retakan, retakan, busur mesin menonjol dari langit-langit. Seperti segerombolan belalang, hujan pun turun. Koridor yang sepi segera dipenuhi dengan jebakan maut. Itu adalah situasi yang pasti mematikan. Rencana pembunuhannya gagal. Li Qingshan menghela nafas panjang. Dia tahu kapal ini tidak akan sesederhana itu. Hai Tang, minumlah alkohol dan tenangkan diri. Cheng San hanya bingung sesaat. Di kabin mewah, Jiang Sancheng mengambil secangkir alkohol dan memberikannya ke Begonia. Dia mengamati sosok halusnya berkali-kali dari sudut matanya. Matanya tetap tertuju pada wajah cantiknya yang menyerupai bunga apel sepanjang waktu. Begonia merasa jijik saat melihat bagaimana dia berpura-pura kasihan dan berusaha menyembunyikan wajahnya, tapi dia tetap menerima alkohol dan meminum semuanya. Jiang Sancheng sangat gembira. Dia meminum alkohol itu berulang kali, dan Begonia meminum semuanya tanpa ragu-ragu. Dari awal sampai akhir, dia hanya mengoceh saja. Begonia tetap diam. Tak lama kemudian, wajah Begonia memerah. Matanya seperti air saat melayang. Dia sangat cantik. Ada kesedihan di matanya, tapi setelah bertahun-tahun dengan susah payah mempraktikkan seni pesona, setiap kerutan atau senyumannya dipenuhi dengan pesona yang tak tertandingi. Jiang Sancheng pada dasarnya tercengang. Senyum Begonia mekar seperti bunga. Sebuah suara terdengar dari tengah bunga, apakah aku cantik? Ya, kamu benar-benar cantik. Begonia tertawa keras. Hai Tang, kamu mabuk. Aku akan membantumu beristirahat. Jiang Sancheng tidak bisa lagi menahan diri dan meraih tangan Begonia. Begonia sebenarnya tidak menolaknya. Dia mabuk, mendesah. Masih banyak pria baik di dunia ini, jadi mengapa Anda harus begitu terpaku pada satu orang? Sebenarnya saya. Dia berhenti di situ. Ekspresinya berubah saat dia mengeluarkan sebuah benda dan melihatnya. Itu seperti kemudi indah seukuran telapak tangan, bersinar terang. Seseorang telah menerobos masuk. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Aku pasti akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Karena masalahnya terganggu, Jiang Sancheng sangat marah. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Saat ini, Begonia sedang dalam keadaan sedih, atau dia tidak akan pernah memandangnya dengan baik. Apakah itu dia? Rasa harapan yang kuat muncul di hati Begonia, dan wajahnya berseri-seri. Jiang Sancheng merasa lebih tidak nyaman. Dia juga takut Hua Sengshan akan mengejarnya. Oh, Cheng San, bagaimanapun juga, mereka adalah teman. Mengapa kamu harus merusak rencanaku? Sinar cahaya keluar dari tengah kemudi. Mereka membentuk gambar di udara, menunjukkan situasi setiap bagian kabin. Semuanya mulai terlihat. Pada akhirnya, itu tertuju pada sosok merah tua di pintu masuk kabin. Begonia sangat kecewa. Jiang Sancheng menenangkan diri. Selama itu bukan Hua Sengshan, semuanya akan baik-baik saja. Kapal Soaring Dragon memiliki formasi pertahanan, tetapi energi yang dikonsumsinya selalu sangat besar. Jika mereka mengaktifkan formasi, itu akan memakan lebih banyak lagi. Dengan hadirnya dua penggarap yayasan, bahkan jika musuh menyerang, mereka mungkin akan kencing ketakutan begitu melihat simbol Akademi Pain So mereka. Jiang Sancheng mengaktifkan mekanisme pertahanan di kabin seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan penyusup. Dia menyaksikan sosok merah tua itu ditelan oleh tombak dan baut panah dan tersenyum bangga. Mekanisme dan jebakan di kapal Soaring Dragon semuanya merupakan hasil karya para ahli mohis. Mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Bahkan jika penyusupnya adalah sepotong baja, dia akan menjadi sarang lebah. Dalam keheningan yang mematikan, terdengar derit, derit, dan retakan. Ada serangkaian suara memutar dan patah. Ledakan, tombaknya patah, dan baut panahnya berserakan. Li Qingshan tidak terluka. Cangkang mendalam spirit turtle menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia melangkah maju dan menemukan bahwa pola di karpet masih kusut. Dia mengerutkan kening, dan karpetnya terkoyak-koyak. Tangannya jatuh ke sisi pahanya, dan dia mendapati kakinya telanjang. Dia berlarian telanjang. Dia mencabut sehelai rambut merah dan mengubahnya menjadi celana panjang. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dengan puas dan berjalan ke bagian dalam kabin. Apa yang terjadi? Ekspresi Jiang Sancheng berubah drastis. Perasaan bahaya yang mengerikan memenuhi hatinya. Sosok itu sepertinya familiar. Kamu masih tidak ingat. Begonia mencibir sambil mabuk. Setelah kekecewaannya, hatinya menjadi semakin dingin. Jiang Sancheng tiba-tiba teringat kejadian besar yang mengguncang dunia beberapa waktu lalu. Bahkan hingga saat ini, dampaknya masih terasa. Dia pernah melihat lukisan Daemon Malang yang menakutkan yang telah membunuh Penatua Kuburan Tunggal dan Penatua Burung Pegar Emas, serta menakuti Penatua Tanaman Anggur Hijau hingga dia tidak berani meninggalkan gunungnya. Dia melihat gambar yang diproyeksikan oleh kemudi. Benar, itu dia. Jiang Sancheng memucat karena ketakutan. Kemudi di tangannya bersinar terang saat dia memberi perintah kepada kapal Soaring Dragon.
Aktifkan semua mekanisme. Mobilisasikan semua boneka. Kapal Soaring Dragon bergetar lembut. Suara dari mekanisme pengaktifan yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih. Rasanya seperti guntur, seperti auman naga atau ikan paus. Li Qingshan tiba di sebuah kabin besar. Pasukan boneka menunggu di sana. Dua titik cahaya berkedip di mata mereka. Mereka semua berbalik dan memandang Li Qingshan. Baut panah menghujani seperti badai hitam. Li Qingshan mengepakkan sayap anginnya dan membubarkan badai. Dia mengerutkan hidungnya dan mengerutkan bibirnya. Babi hutan, aku menemukanmu. Dia tidak tahu jenis kayu apa yang terbuat dari kapal Soaring Dragon. Tidak hanya itu sangat sulit, tetapi juga sangat mempengaruhi indera auranya. Namun, aromanya tidak terpengaruh sama sekali. Dia sudah memahami jejak suatu aroma. Aroma aneh yang tidak menyebar. Dengan cepat, Li Qingshan mengikuti aroma itu dan maju dengan pesat. Babi Jiang ini sungguh menyimpang. Dia bahkan menggunakan parfum. Berdebar, 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 berdebar. Pintu kabin tertutup di hadapannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Li Qingshan menghancurkannya satu per satu. Di belakangnya, sekelompok boneka mengejarnya tanpa henti. Di depan, berbagai jebakan muncul satu demi satu. Terkadang, lantai tiba-tiba ambruk dan mengeluarkan api. Terkadang, dinding tiba-tiba terjepit. Itu seperti seekor ikan paus yang menggeliat-geliat perutnya dan mengeluarkan cairan pencernaannya, berusaha mati-matian untuk mencekik orang luar seperti dia. Namun, Li Qingshan adalah benda asing yang tidak dapat dicernanya. Apa yang kita lakukan? Kak Qiu, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Roda kapal memantulkan segalanya dengan tepat. Melihat Li Qingshan bergegas, Jiang Sancheng berkeringat deras. Dia masih memiliki kesadaran diri. Dia hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian awal. Dia hanya berhasil mencapai yayasan pendirian hanya karena keberuntungan. Namun, Li Qingshan telah bertarung melawan 3 dari mereka sendirian, membunuh 2 penggarap yayasan pendirian dan hampir membunuh mendiang penatua tanaman anggur hijau pendirian yayasan. Dia adalah Dasmon celaka dengan reputasi yang kejam. Aku tidak tahu. Begonia juga tahu dia mungkin tidak akan mampu bertahan hari ini, tapi dia malah tetap tenang. Jika aku mati di sini, aku akan membuat orang tak berperasaan itu menyesal seumur hidupnya. Oh benar, seni pesonamu mungkin berhasil. Jiang Sancheng segera mengeluarkan setumpuk jimat dan menempelkannya di pintu kabin. Aku akan menggunakan seni pesonaku untuk menarik perhatiannya sehingga kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, kan? Jiang Sancheng menjadi sedikit canggung setelah Begonia mengungkap rencananya. Dia ingin mencoba dan membujuknya sebaliknya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang hebat, pintu kabin yang berat itu tiba-tiba ambruk, membuat serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Tulisan di pintu terpelintir. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, mereka menundukkan kepala dan tunduk. Apakah ada orang di rumah? Setelah mengatakan itu, Li Qingshan melancarkan pukulan lagi dan retakan muncul di pintu kabin. Jika kamu di rumah, tolong buka pintunya, oke. Ledakan. Pintu kabin berada di ambang kehancuran. Suara dari luar terdengar seram dan gila, yang membuat Jiang Sancheng merinding. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meninggalkan Begonia dan melarikan diri melalui jalan rahasia di sudut ruangan. Ledakan. Pintu kabin terkoyak, dan pecahannya terlempar keluar. Iblis jahat dengan rambut merah sepanjang pinggang dan wajah kurang ajar muncul di depan pintu. Meskipun Qiu Haitang mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri, tekanan kuat itu masih menyebabkan pupil matanya mengecil. Mengapa Begonia juga ada di kapal? Li Qingshan akhirnya mengerti dari mana aroma itu berasal, tapi dia menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan cepat, dia tiba di hadapan Begonia dan meraih leher putih rampingnya. Hanya kamu. Qiu Haitang menatap wajahnya dan tidak berbicara. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Li Qingshan agak penasaran. Begonia tidak menolak sama sekali. Dia bahkan tidak menggunakan seni pesona yang dia kuasai. Begonia mencibir dengan sedih. Li Qingshan menebak keseluruhan cerita dari ekspresi menyedihkannya yang seolah berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kegilaan Hua Sengshan tidak berubah. Begonia telah jatuh cinta padanya, tapi dia tidak berperasaan. Li Qingshan melemparkannya ke samping dan membantingnya ke dinding. Setelah itu, dia mengerutkan hidungnya dan membuka jalan rahasia, mengejarnya. Jalan rahasia ditutup di belakangnya. Melihat bagaimana Begonia tidak mengejarnya, Jiang Sancheng menghela nafas lega. Selama dia membuatnya sibuk, dia bisa melarikan diri dari kabin. Dia melirik ke arah roda kapal kecil di tangannya. Mungkin masih ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Kapal Soaring Dragon terus berlayar melintasi lautan awan di bawah bulan. Sebuah pintu kecil tiba-tiba terbuka di bagian belakang kapal, dan Jiang Sancheng menjulurkan kepalanya. Yang dia lihat hanyalah lautan awan yang berputar mundur. Dengan suara dentang, pedang spiritual tingkat tertinggi terbang keluar. Dia menginjaknya dan mengendarainya pergi. Dia melirik kemudi kapal di tangannya dan ragu-ragu. Meski ada peluang baginya untuk membalikkan keadaan, itu terlalu berbahaya. Apapun, konsekuensi kehilangan kapal Soaring Dragon sangat parah, tapi selama dia masih hidup, masih ada harapan. Selama dia selamat, masa depannya akan tetap cerah. Dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya melawan Dasmon malang itu, jadi dia harus melarikan diri. Jiang Sancheng merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang dia lihat hanyalah 2 titik cahaya merah di pintu rahasia. Oh tidak.
Serangan kebenaran. Li Qingshan menerjang. Jiang Sancheng membentuk segel dengan tangannya, dan pedang spiritual tingkat tertinggi berubah menjadi seberkas cahaya seputih salju. Pembudidaya manusia tidak sekuat pembudidaya Dasmon, tetapi mereka dapat mengendalikan pedangnya untuk membunuh. Mereka bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan memamerkan kemampuan mereka. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan Jenderal Daemon biasa belum tentu bisa menang. Namun, apakah Li Qingshan adalah Jenderal Daemon biasa? Dia mengepakkan sayap anginnya dan tiba-tiba berbalik. Tepi seberkas cahaya melewati cangkang mendalam penyu roh, dan cahaya itu bertabrakan dengan keras, menyinari senyuman Li Qingshan. Dia menghindari pedang Qi dan melewatinya tanpa melambat sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Sancheng. Jiang Sancheng segera mundur dan mengeluarkan jimat merah. Ini adalah jimat penyelamat jiwa yang diberikan Akademi Pain Soh kepada murid-murid Yayasan Pendirian. Ia memiliki kekuatan yang mengejutkan. Sebelum dia bisa menggunakannya, bayangan hitam menyelimuti dirinya, menutupi bulan dan bintang. Tangan kanan Li Qingshan berubah menjadi cakar besar berwarna hitam pekat, meraih Jiang Sancheng. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya, dan terdengar suara patah tulang yang menyenangkan. Dia terkikik dengan kejam. Setelah pelajaran dari tetua tanaman anggur hijau, masih sangat penting baginya untuk menghancurkan musuhnya hingga menjadi bubur. Dan, orang ini selalu menjadi sampah. Dia bahkan tidak menyayangkan wanita teman baiknya, bahkan melarikan diri setelah meninggalkannya. Aku akan membuatmu sedikit lebih layak atas namamu. Chapter 398. Langit runtuh, dan lautan awan melonjak. Keduanya tak terbatas, benar-benar sunyi. Bahkan kapal Soaring Dragon telah berhenti, seolah diam-diam mengamati hasil pertempuran. Terjadi percikan api, disusul ledakan dahsyat. Li Qingshan merasakan tangannya memanas, dan api keluar dari sela-sela jarinya. Jiang Sancheng tahu dia sudah dikutuk, jadi dia benar-benar mengaktifkan jimat merah itu apapun konsekuensinya. Suasana tenang terkoyak dengan keras, bersiul di udara. Lautan awan terbelah lapis demi lapis, dan sebuah lubang besar muncul. Li Qingshan bertabrakan dengan kapal Soaring Dragon, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tangan kanannya sudah hangus, dan kapal besar Soaring Dragon bergetar. Jiang Sancheng mengendarai seberkas cahaya putih dan lari ke kejauhan. Li Qingshan melambaikan tangan kanannya, dan bagian yang hangus itu menyebar, memperlihatkan kulitnya. Dengan kemampuan pemulihannya, luka seperti ini bukanlah apa-apa, tapi telah menghabiskan banyak Daemon Qi. Ia berpikir dalam hati, benar saja, tidak ada penggarap yayasan pendirian yang bisa diremehkan. Jika saya terlalu ceroboh, sangat mungkin saya gagal total. Jika jimat merah itu sedikit lebih dekat, dia mungkin tidak akan mampu mempertahankan klonnya karena penggunaan Daemon Qi yang berlebihan bahkan dengan cangkang mendalam dari penyu roh. Li Qingshan melebarkan sayapnya dan mengejar. Dalam beberapa detik, dia telah sampai di belakang Jiang Sancheng. Jiang Sancheng hangus seluruhnya. Meskipun dialah yang mengaktifkan jimat itu tidak berasal dari kekuatannya sendiri. Meledakkannya dalam jarak sedekat itu masih membuatnya terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk melakukan perlawanan lagi. Namun, dia berteriak dengan kejam, Dasmon celaka, aku akan membawamu turun bersamaku. Hanya kamu. Li Qingshan mencibir. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya dan menoleh ke belakang. Pintu kecil terbuka di sisi kapal Soaring Dragon. Meriam hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menonjol keluar. Setitik cahaya berkumpul, dan meriam menjadi semakin terang. Di malam yang suram, seorang pemabuk berjalan di jalan kecil di pedesaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara guntur. Jalan selalu licin di malam hujan. Dia melompat ketakutan dan jatuh ke tanah. Brengsek, kenapa musim gugur masih? Dia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, lupa menutupnya. Yang dia lihat hanyalah sebuah lubang di langit. Lubang itu dipenuhi bintang, dan pilar cahaya perak menghubungkan langit dan bumi. Dia menelan ludahnya, tercengang dengan pemandangan aneh ini. Sebelum dia sempat bereaksi, lusinan sinar cahaya menembus awan, saling bersilangan. Dari jauh, itu setipis benang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat tidak jauh darinya. Segera, itu menjadi lubang hitam tanpa dasar. Abadi, tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Saya tidak akan minum lagi dan tidak akan memukuli istri saya. Kemabukannya telah hilang sama sekali, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali. Mati. Kekuatan kapal Soaring Dragon bahkan mengejutkan Jiang Sancheng. Dia ditiduri kegirangan sambil mencengkeram kemudi kapal. Dia mengaktifkannya berulang kali. Kapal naga melonjak bukanlah kapal pengangkut, juga tidak digunakan untuk pamer. Sebaliknya, itu adalah kristalisasi kebijaksanaan dari banyak pengrajin keluarga Mo. Itu benar-benar sebuah mesin perang yang tak tertandingi. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan berusaha sekuat tenaga untuk terbang di antara pilar cahaya. Dia terbang lurus, bergerak ke samping, dan turun 100 kaki ke lautan awan. Cahaya itu mengejarnya tanpa henti, sama sekali tidak terpengaruh oleh awan. Itu tidak memberinya waktu untuk mengatur napas. Jiang Sancheng menatap lautan awan dengan hati-hati. Dia terbang menuju kapal Soaring Dragon dengan pedang terbangnya. Selama dia kembali ke kapal dan mengaktifkan formasi pertahanan, Daemon tidak akan bisa melakukan apapun padanya lagi. Li Qingshan berbalik dengan cepat. Dia tidak berani berhenti sejenak pun, tapi dia menatap lurus ke arah Jiang Sancheng.
Dia dengan santai mengambil sebuah benda dari kantong 100 harta karunnya, menimbangnya di tangannya, dan melemparkannya sekuat yang dia bisa. Jiang Sancheng baru saja hendak kembali ke kapal ketika seluruh tubuhnya terasa sakit seperti terkoyak. Dia merasa bisa pingsan kapan saja. Dia sangat gembira sekaligus panik. Dia terbang cepat dengan pedang terbangnya, tapi dia berhenti dan menundukkan kepalanya karena tidak percaya. Sebuah tombak berlumuran darah telah menembus dadanya. Di belakangnya, sebuah bendera besar berkibar. Ternyata, apa yang dilontarkan Li Qingshan pada saat kritis adalah sebuah bendera besar. Yang menusuk Jiang Sancheng adalah tiang benderanya. Hidupnya berlalu dengan cepat. Jiang Sancheng membelalakkan matanya. Aku bahkan lebih kuat dari Hua Sengsan, Han Tie, dan para jenius lainnya dengan latar belakang dan ketampanan yang bagus, namun aku sebenarnya akan mati di sini. Aku akan mati di hadapan Dasmon yang malang. Saya menolak untuk menerima ini. Li Qingshan bangkit ke lautan awan dan bergeser ke samping. Seberkas cahaya melesat melewatinya, membentuk sedikit lengkungan saat terbang menuju ujung lautan awan. Ini juga merupakan serangan terakhir kapal Soaring Dragon. Di bawah bintang-bintang, Li Qingshan melompat ke geladak. Dia berjongkok saat rambut merahnya menari-nari. Dia memegang roda kapal di satu tangan dan bendera di tangan lainnya. Jiang Sancheng digantung di tiang. Dengan ayunan tiang, Jiang Sancheng mendarat di geladak. Dia hanya memiliki sedikit nafas tersisa. Dia berkata dengan lemah, "Aku mohon, jangan bunuh aku. Akademi Painsoh tidak akan mengampunimu. Pembunuh iblis tidak akan mengampunimu. Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Saya Li Qingshan." Li Qingshan berbisik ke telinga Jiang Sancheng. Mata Jiang Sancheng membelalak. Dia ingin mengatakan sesuatu. Li Qingshan meraih kepalanya dan memutarnya 3 kali sebelum melemparkannya ke dalam kantong 100 harta karunnya. Dia berencana mengambilnya kembali untuk Little N sebagai camilan. Apakah ini pengontrolnya? Li Qingshan memainkan roda kapal di tangannya. Kekuatan kapal Soaring Dragon telah sangat menggodanya, tetapi dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat menggunakannya. Roda kapal tidak merespons Daemon Ki sama sekali, dan dia tidak dapat menggunakan Ki yang sebenarnya. Jika saya tidak bisa menggunakannya, maka saya tidak bisa menggunakannya. Li Qingshan menyimpan roda kapalnya. Dia mengibarkan bendera dan berjalan ke palka kapal. Dengan usaha sekuat ini, wanita itu seharusnya sudah melarikan diri. Li Qingshan menahan niat membunuhnya. Meskipun dia pernah bersumpah bahwa dia akan memandikan sekte itu dengan darah, itu semua terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia sudah membalas dendam, jadi dia tidak punya keluhan langsung dengan Begonia. Dia akan menghindarinya sedapat mungkin. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Hua Sengsan. Jika dia membunuhnya, akan sulit baginya untuk bertemu dengannya di masa depan. Namun, jika dia ingin menyelamatkannya, dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas, atau hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Akibatnya, Li Qingshan dengan sengaja melemparkannya ke dinding dan melukainya sedikit sebelum mengejar Jiang Sancheng. Dia bisa saja memperlakukannya sebagai momen kecerobohan, yang bisa dianggap sebagai penjelasan. Mustahil. Saat Li Qingshan tergerak oleh keluasan pikirannya, kelembutannya, dan pentingnya persahabatan, dia kembali ke palka kapal. Dia melihat Begonia masih ada di sana. Begonia sepertinya tidak merasakan kepergiannya atau kepulangannya sama sekali. Dia hanya peduli tentang minum sendiri, dan dia bahkan tidak bertanya tentang nasib Jiang Sancheng. Seolah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak melarikan diri? Li Qingshan bertanya dengan tidak percaya. Bisakah saya? Begonia membalas dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya, setelah Li Qingshan pergi, dia mempertimbangkan untuk melarikan diri juga, tapi dia segera menepis pemikiran itu. Sekalipun dia melarikan diri, seberapa jauh dia bisa melangkah? Dengan kecepatannya, dia mungkin akan menyusulnya dalam sekejap. Tentu saja tidak. Li Qingshan terkejut. Jika dia mengejarnya dengan sepenuh hati, akan sangat sulit bagi Begonia untuk melarikan diri. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saya telah membuat rencana brilian untuk mengampuni hidup Anda, namun Anda bahkan tidak menghargainya. Lalu kenapa lari? Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jika aku membunuhmu hanya karena kamu menginginkanku, bukankah itu sangat memalukan? Li Qingshan berteriak. Dia mengambil sebotol alkohol dan meminumnya sekaligus. Cahaya di matanya berkedip-kedip seolah ingin menanggalkan pakaian Begonia. Dia mencubit dagunya dan tersenyum cabul. Mainkan denganku dulu. Ini adalah rencana brilian kedua Li Qingshan. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang wanita. Bahkan jika dia tidak takut mati, mustahil baginya untuk tidak takut pada hal seperti ini. Dia pasti akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu mendekat, aku akan bunuh diri, jadi dia akan mengikuti arus dan membiarkannya pergi untuk saat ini. Setelah itu, dia dengan sengaja akan memberinya kesempatan, dan dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Li Qingshan merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu membuat rencana brilian kedua dalam waktu sesingkat itu. Kamu jauh lebih jujur dari sebelumnya, dan kamu jauh lebih enak dipandang. Kesedihan melintas di mata Begonia, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Li Qingshan hampir mengumpat keras-keras. Bukankah dia hanya seorang laki-laki? Apakah dia harus bertindak seperti ini? Seorang master sekte yang perkasa, seorang penggarap yayasan pendirian, sebenarnya adalah orang bodoh yang dilanda cinta. Dia benar-benar pasangan yang cocok di surga dengan romantis itu. Awalnya,
Aku ingin tetap bersikap low profile dan menghabisi Jiang Sancheng secara diam-diam, tapi itu semua karenamu sehingga rencanaku gagal. Jika saya kembali dan menyebutkannya, itu mungkin akan menimbulkan kecurigaan pada Li Qingshan. Aku akan membunuh satu, aku akan membunuh dua. Karena kamu tidak ingin hidup lagi, aku akan memenuhi keinginanmu. Untuk 1 sen, untuk 1 pon. Aku akan membungkammu. Li Qingshan mengerutkan kening dan niat membunuh melonjak. Dia menyeringai, memperlihatkan taringnya yang panjang. Dia merasa ingin menggigit leher cantiknya dalam satu gigitan. Begonia hanya memejamkan mata, siap menerima penghinaan yang akan datang. Tiba-tiba, dia memikirkan Hua Sengshan dan merasa getir di dalam hatinya. Dia sangat disayangkan, jadi mengapa dia harus membuatnya semakin sedih? Dia sebaiknya pergi dengan kepolosannya. Air mata bening mengalir dari sudut matanya. Dia akan menggunakan ki rohaninya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Li Qingshan bergidik di dalam. Apa yang salah dengan saya? Mengapa niat membunuhku begitu berat? Kekuatan penyuruh masih melampaui iblis sapi dan iblis harimau dengan sempurna. Seharusnya tidak seperti ini. Perasaan ini seperti belenggu di lubuk hatinya yang terdalam telah lenyap. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengerti apa yang dia lewatkan, N kecil. N kecil tidak ada di sisinya, jadi dia tidak mau memberi contoh. Dia seperti kuda liar yang lepas kendali. Dia hampir melepaskan diri dari belenggu terakhir, sifat manusia, dan menjadi Dasmon terus-menerus, tanpa rasa takut dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bahkan ingin menelanjangi Begonia dan mempermalukannya tanpa kendali. Apa yang disebut moral sangatlah rapuh di hadapan kekuasaan absolut. Lingkungan yang tidak berpenghuni hanya mendorong tumbuhnya kegelapan. Membosankan. Begonia terkejut. Dia membuka matanya dan melihat Li Qingshan mundur ke belakang meja. Dia mengambil botol alkohol dan mulai meneguknya. Wanita yang tidak melawan bahkan lebih membosankan daripada musuh yang tidak melawan. Kata Li Qingshan. Jika saya menjadi seperti itu, hak apa yang saya miliki untuk mengajar Little N? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang kebebasan ketika Anda sedang dikendalikan? Bukankah itu membuatku lebih buruk daripada wanita gila itu, Qian Rongxi? Ikut denganku. Li Qingshan keluar dari kabin. Begonia mau tidak mau mengikutinya. Apa yang coba dilakukan Dasmon ini? Menangkap. Sesampainya di geladak, Li Qingshan melemparkan sesuatu. Begonia menangkapnya dan melihatnya. Itu adalah kapal kecil. Li Qingshan menyilangkan tangannya. Jika kamu membantuku, aku akan mengampuni nyawamu. Aku berjanji tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Kemana kamu mau pergi? Meskipun pikiran Begonia sedang kacau sekarang karena harapannya selama bertahun-tahun telah pupus, dia tetaplah seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Tekadnya kuat, terutama setelah apa yang baru saja terjadi. Keinginannya untuk hidup malah melonjak, memungkinkannya memulihkan ketenangannya yang biasa. Li Qingshan tersenyum. Gunung Anggur Hijau. Chapter 399. Li Qingshan menatap awan, ke arah Gunung Greenfin. Lagi pula dia sudah mempermasalahkan hal ini, jadi sebaiknya dia menutupinya dengan sesuatu yang lebih besar. Fu Qingjin, mari kita lihat apakah aku layak membawa sepatumu atau tidak. Kamu ingin membunuh tetua tanaman anggur hijau. Begonia khawatir. Dia masih belum puas membunuh murid Akademi Pain So, Jiang Sancheng. Tidak, mungkin ini adalah tujuan awalnya. Dia ingin mencegat kapal Soaring Dragon dan menghancurkan formasi pelindung Gunung Greenfin. Itu benar. Li Qingshan awalnya memunculkan ide ini secara mendadak. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya sebagai ide yang bagus. Dia telah mendengar bahwa pembunuh iblis telah menjatuhkan formasi disintegrasi dualitas di Gunung Greenfin. Itu sangat mengesankan, sehingga dia bisa menggunakan kapal Soaring Dragon untuk menghancurkannya. Fu Qingjin, jika kamu cukup berani untuk menghadiri jamuan makan, aku akan membuat tetua tanaman anggur hijau mati untukmu. Jika aku membantumu, bukankah aku akan menjadi orang berdosa? Tidak mungkin lebih buruk dari kematian, kan? Kenapa aku tidak tahu apakah kamu akan menepati janjimu atau tidak? Begonia mengamatinya. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Li Qingshan menyeringai, memperlihatkan taringnya. Baiklah kalau begitu. Begonia tidak lagi ragu-ragu. Seperti yang dia katakan, dia tidak punya pilihan sama sekali. Alasan lainnya adalah dia merasa pria itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya karena alasan tertentu. Perasaan ini sungguh tidak masuk akal. Apa hanya karena penampilannya yang luar biasa dan tak kalah tampan dengan Hua Sengshan? Dia menggelengkan kepalanya. Bukannya dia benar-benar tergila-gila padanya. Di bawah kendali Begonia, kapal Soaring Dragon perlahan berbalik dan membelah awan, terbang ke arah Gunung Greenfin. Li Qingshan duduk di atas kepala naga di depan kapal. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambut merahnya, serta gaun Begonia di dekatnya. Dia menatap punggungnya. Apa yang terjadi malam ini sungguh aneh. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka Hua Sengshan akan menolaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan hampir dipermalukan oleh orang yang tercela. Dan sekarang, dia sebenarnya membantu Dasmon menyerang Gunung Greenfin. Qingshan, apa yang kamu tertawakan? Li Qingshan kembali sadar. Di aula yang terang benderang, Han Qiongzi duduk di sampingnya dan menatapnya dengan aneh. Han Qiongzi berkata, apa yang kamu pikirkan? Aku sudah melamun sejak tadi. Petik 2. Jue Chenzi dan yang lainnya juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu memikirkan wanita lain?
Goda Zidernot, sebagai murid utama sekolah musik, kata-katanya yang biasa pun tidak akan berubah. Mereka sepertinya memiliki ritme yang misterius, dan suara mereka sangat manis dan mengharukan. Dengan kecantikan seperti kakak senior Qin di sini, bagaimana aku bisa memikirkan wanita lain? Li Qingshan tertawa. Pada saat ini, dua adegan terbentang di depan mata Li Qingshan. Yang satu berada di atas lautan awan, bulan dan bintang memenuhi langit. Yang lainnya adalah jamuan makan keluarga Hua, yang dipenuhi tamu-tamu terhormat. Sulit bagi orang luar untuk memahami makna di baliknya. Terima kasih atas pujianmu, adik muda. Qin Yin mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Matanya tampak dingin dan penuh emosi. Dia awalnya adalah orang yang sangat menyendiri. Dia fokus pada musik dan tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Namun, di saat seperti ini, dia terpaksa menggunakan kelebihannya sebagai seorang kultivator wanita untuk berteman dengan beberapa tokoh kuat dari 100 aliran pemikiran. Begitu dia benar-benar mulai main-main, keluarga musik pasti akan terlibat sebagai salah satu dari 100 sekolah. Bahkan jika dia tidak membuat rencana untuk dirinya sendiri, dia harus mempertimbangkan adik perempuan dari keluarga musik. Li Qingshan ingin bercanda lagi. Han Qiongzi mencubit telinganya dan tersenyum. Jika bukan karena aku, apakah kamu masih berpikir untuk mengejar kakak perempuan Qin? Bagaimana kamu tahu, kalau dicubit terus, nanti jatuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Namun, suara perselisihan terdengar dari sisi lain aula. Cantik, ayo minum bersama kami. Kami akan membiarkanmu pergi setelah minum. Petik 2. Hua Chenglu menyapa Hua Sengshan satu demi satu. Dia tiba di hadapan para murid sekte pakaian Vermilion. Seorang pria berjanggut lebat meraih pergelangan tangannya. Dia mabuk. Orang-orang lain di mejanya juga mabuk dan ikut keributan. Tolong jaga sikapmu. Kakak laki-lakiku adalah Hua Sengshan. Hua Chenglu meronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Budidayanya baru berada di lapisan kelima, sedangkan pria sudah berada di lapisan ke-9. Kakak kedua, biarkan saja. Ini keluarga Hua. Beberapa orang yang sadar mencoba membujuknya dengan lembut. Apa Hua Sengshan? Dia hanya sampah dari penjaga Hawkwolf. Apakah dia cukup berani untuk menyinggung perasaanku, pembunuh iblis? Pria itu terkejut. Dia sedikit sadar dan mengatakan sesuatu yang kejam sebelum melepaskannya dengan canggung. Semua orang di aula memiliki telinga dan mata yang tajam. Para pengikut legalisme semuanya marah. Han Qiongzi mengerutkan kening, tapi dia tidak kehilangan kesabaran. Sejak Hua Sengshan memasuki budidaya terpencil, dia selalu menangani urusan penjaga Hawkwolf. Dia sudah menjadi murid utama aliran legalisme, jadi sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi lebih berkepala dingin. Secara khusus, mereka akan memulai operasi besar. Jika mereka memperingatkan musuh, itu akan berdampak buruk. Bajingan sialan, ambil ini. Bang, ada kilatan cahaya 5 warna, dan Cutian muncul entah dari mana. Dia menggunakan telapak tangan 5 elemen dan menghantamkannya ke kakak senior kedua. Kakak laki-laki kedua juga berada di lapisan ke-9, tapi bagaimana dia bisa menyaingi Cutian yang mempraktikkan ke-5 elemen? Dia membanting meja sebelum membanting ke dinding dengan keras, batuk seteguk darah. Adik perempuan, kamu baik-baik saja. Cutian berbalik dan meraih tangan Hua Chenglu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Aula yang bising segera menjadi sunyi. Hua Chenglu tercengang. Siapa yang membutuhkanmu untuk menyelamatkan gadis yang kesusahan? Jika bukan karena gambaran yang lebih besar, jika dia tidak ingin merusak perayaan Hua Sengshan, apakah keluarga Hua akan kekurangan tuan hanya dengan satu kata darinya? Jika kakak laki-laki kedua melanjutkan, bahkan kakak laki-laki pertama tidak akan hanya duduk dan menonton, membiarkan dia menyinggung keluarga Hua. Hanya kamu sampah. Kenapa kamu tidak melihat di mana kamu berada? Cutian mengutuk dengan keras. Ternyata, kebodohan orang ini bukan hanya ditujukan padaku. Li Qingshan merasa geli di dalam hati. Dia merasa jauh lebih baik karena suatu alasan. Kemampuan mengejek bajingan ini sungguh mengesankan. Ekspresi para murid sekte berubah, dan mereka semua berdiri. Suasana langsung menjadi tegang. Selingan kecil segera berkembang menjadi masalah besar. Kakak laki-laki kedua menggelengkan kepalanya dan kembali sadar. Dia sangat marah, dan wajahnya memerah. Dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke arah Cutian. Cutian mencibir. Sampah adalah sampah. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer. Cahaya 5 warna muncul, dan dia tidak lupa tersenyum pada Hua Chenglu. Jangan khawatir, adik perempuan. Aku di sini. Ludun, mundurlah. Cutian, berhenti. Dua suara terdengar. Dua sosok, satu merah dan satu putih, pada dasarnya tiba bersamaan dengan suara-suara itu. Yang satu meraih bagian belakang pedang Ludun, sementara yang lain meraih bahu Cutian. Ludun dan Cutian sama-sama orang yang sombong, tetapi ketika mereka melihat mereka berdua, mereka hanya bisa berhenti dan menyebut mereka sebagai kakak. Kedua kakak beradik itu saling memandang dan melaporkan nama mereka. Jin Feipeng dari Sekte Pakaian Vermilion. Wei Yangsheng dari Sekolah Konfusianisme. Mengapa kamu menyakiti bangsaku? Itu hanya kesalahpahaman. Sepertinya murid sektemu yang terhormat memiliki kultivasi yang mengesankan, jadi mereka baik-baik saja. Berhenti di situ saja. Salah paham. Lalu mengapa kita tidak membalas pukulan telapak tangan untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut? Bagaimana menurut Anda, kawan? Tentu saja tidak. Ini mungkin kesalahpahaman,
tapi itu hanya demi sekte Anda yang terhormat. Ini sebenarnya sebuah pelajaran. Petik 2. Tak satu pun dari mereka ingin mempermasalahkannya, namun mereka tetap bentrok secara verbal. Tak satu pun dari mereka ingin kalah. Li Qingshan duduk di sudut dan memperhatikan dengan penuh minat. Tiba-tiba, dia mendengar suara di telinganya. Akademi Painsoh telah menerima sinyal bahaya. Mereka pasti akan segera menyusul. Kepala akademi mereka adalah seorang kultivator inti emas, namun Anda masih ingin pergi ke Gunung Greenfin. Apakah kamu tidak takut dibunuh? Petik 2. Li Qingshan berbalik. Di bawah sinar bulan yang cerah, Begonia berdiri di geladak dengan tangan di lengan baju. Pakaiannya melayang-layang. Hanya mereka saja yang tidak bisa membunuhku. Apakah ini tiruanmu? Begonia tidak punya rencana untuk membujuknya pergi. Dia hanya ingin memecah kesunyian. Jenderal Daemon yang diselimuti bahaya dan misteri telah menggugah rasa penasarannya. Tingkah laku dan tingkah lakunya bahkan membuatnya agak terkejut. Dia kebetulan memikirkan informasi yang pernah dia dengar sebelumnya, jadi dia menyelidikinya. Bagaimana kamu tahu? Kata-kata Li Qingshan membuat Begonia menyerah sepenuhnya untuk melawan. Bahkan jika dia berhasil membunuh klon ini karena kurang beruntung, dia masih akan mengalami balas dendam yang kejam. Jika avatarnya sudah seperti ini, seberapa kuat tubuh utamanya? Itu sebenarnya bukan rahasia. Aku sangat penasaran. Di mana tubuh aslimu? Begonia segera memahami inti permasalahannya. Sudah waktunya kamu memuaskan rasa penasaranku. Kenapa kamu terlihat seperti akan mati? Li Qingshan menghindari menjawab pertanyaan itu. Mengapa kamu tidak menebaknya? Begonia bersikap bijaksana dan tidak melanjutkan masalah ini. Dia duduk dengan menyilangkan kaki. Kurasa ada pria yang mencampakkanmu. Bagaimana kamu tahu? Begonia awalnya terkejut, tapi kemudian dia tertawa. Tindakanku sudah sangat jelas sehingga bahkan Desmond pun bisa mengetahuinya. Katakan padaku, pria macam apa itu? Li Qingshan mengaku sedikit usil. Namun, sangatlah menarik untuk mengeksplorasi rahasia orang-orang yang dikenal sebagai orang asing ini. Saya tidak ingin mengatakannya. Hati-hati atau aku akan membunuhmu. Aku juga tidak akan mengatakannya. Kalau begitu lupakan saja. Setelah hening beberapa saat, Begonia mengerutkan kening. Sekarang setelah orang yang sengaja dia lupakan disebutkan, hal itu masih melekat di hatinya. Akhirnya, dia berkata, dia dipanggil Hua Sengsan. Dari kalimat pertama dan seterusnya, sisa kata-katanya seperti bendungan yang runtuh. Dia menuangkannya tanpa henti, mulai dari tergerak oleh pertemuan kebetulan hingga tergila-gila menjelang akhir. Tatapannya melewati Li Qingshan dan mencapai tempat yang sangat jauh dan kabur. Mungkin dia tidak lagi peduli siapa orang di hadapannya. Dia hanya ingin bicara. Daemon tidak memahami hal-hal ini. Sebenarnya aku sudah memberitahumu begitu banyak. Begonia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Jiang Sancheng hanya ingin memanfaatkannya saat dia terjatuh, namun pada akhirnya, dia benar-benar mendengar tentang Desmond yang hampir membunuhnya. Nasib sungguh tidak dapat diprediksi. Tentu saja, jika itu adalah manusia, seorang teman, yang ingin mendengarkan apa yang dia katakan, itu adalah hal yang mustahil. Bahkan jika aku memberitahu lubang pohon apa yang ada dalam pikiranku, aku akan merasa jauh lebih baik. Li Qingshan tersenyum. Awalnya, dia meremehkan perilakunya, tapi menjelang akhir, dia sebenarnya hanya bisa menghela nafas sedikit. Begonia terkejut. Benar saja, dia merasa jauh lebih baik, yang membuatnya semakin terkejut. Apakah Daemon peduli dengan perasaannya? Dan kenapa Desmond tidak mengerti? Sosok Han Qiongzi muncul di kepala Li Qingshan, dan dia tersenyum. Qingshan, lakukanlah. Han Qiongzi menyenggol Li Qingshan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Li Qingshan terkejut sebelum mencapai pemahaman. Meskipun dia baru saja memperhatikan cerita Begonia, dia tetap memperhatikan sisi ini. Jin Fei Peng dan Wei Yangsheng terlibat adu mulut, perlahan-lahan menjadi marah. Mereka menolak untuk membiarkannya begitu saja. Saat ini, Hua Sengsan dan Master Sekte Pakaian Vermilion turun untuk menengahi. Mereka ingin menetapkan topik dan bersaing satu sama lain. Itu tidak akan merusak hubungan mereka, dan juga akan menghidupkan suasana perjamuan. Yang kalah harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Di kapal Soaring Dragon, Begonia memandang Li Qingshan sambil tersenyum saat dia tenggelam dalam ingatannya. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa sangat tidak seimbang. Apakah Daemon pun memiliki perasaan yang tak terlupakan akhir-akhir ini? Langit terlalu tidak adil bagiku. Oi, kita sudah sampai di Gunung Greenfin. Chapter 400. Kerumunan terpecah menjadi dua sisi. Li Qingshan berjalan ke tengah dan bertanya, kamu ingin berkompetisi apa? Bersaing dalam kekuatan. Kalian tidak diperbolehkan saling menyerang. Siapapun yang meninggalkan lingkaran ini akan kalah. Jangan bilang kaulah yang akan berkompetisi. Jin Fei Peng menggambar dengan jarinya dan sebuah lingkaran seukuran meja bundar muncul di lantai. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan menatap Li Qingshan dengan penuh minat. Ketika para murid melihat bahwa Li Qingshan baru berada di lapisan ke-8 pelatihan Qi, mereka semua menunjukkan ekspresi menghina. Kekuatan hanyalah sebagian dari kekuatan. Qi adalah yang paling penting. Di antara praktisi Qi, perbedaan antara setiap lapisan adalah kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Itu juga menentukan tingkat temper tubuh. Tanpa nutrisi Qi, menekan tubuh secara paksa tidak hanya bermanfaat tetapi juga berbahaya. Ini adalah pengetahuan umum di dunia budidaya.
Saya pikir 100 aliran pemikiran itu luar biasa, tetapi ternyata hanya biasa saja. Mereka bahkan tidak dapat menemukan seorang kultivator penempat tubuh yang layak dan membiarkan orang ini keluar untuk dipermalukan. Ya, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Kita memiliki kakak laki-laki itu di pihak kita. Para murid dari 100 aliran pemikiran semuanya telah melihat kekuatan Li Qingshan. Mereka membalas dengan keras dan beberapa bahkan berteriak, saudara senior Li akan menang. Untuk sesaat, pemandangannya sangat bising. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri dari kerumunan. Itu adalah raksasa setinggi 9 kaki. Ternyata dia sudah duduk di sana sepanjang waktu. Sepertinya tingginya hampir sama dengan orang yang berdiri di sampingnya. Raksasa itu berjalan keluar dari kerumunan dan tiba di depan Li Qingshan, menimbulkan bayangan besar. Kultivasinya berada pada pelatihan kilapisan ke-10, mirip dengan kakak laki-laki tertua. Matanya seperti lonceng tembaga, mulutnya seperti mulut harimau, dan hidungnya seperti hidung singa. Otot-otot di tubuhnya menonjol. Lengannya benar-benar bisa menggerakkan kuda dan tinjunya bisa berdiri di atasnya. Dia dipenuhi aura yang berat dan kuat, terutama tonjolan di dahinya. Dia tampak lebih arogan dan galak. Dia menatap Li Qingshan dari atas dengan senyum menghina di wajahnya. Kudengar kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Kebisingan itu berhenti dan para murid tertawa terbahak-bahak. Meskipun Li Qingshan bertubuh tinggi, berdiri di depannya, dia terlihat kurus dan lemah. Para murid dari 100 aliran pemikiran menjadi tenang dan saling memandang. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki saat ini. Jin Fei Peng tersenyum. Dialah yang mengajukan pertanyaan ini. Dia bertekad untuk menang. Seni membelah gunung badak bertanduk dari gunung badak bertanduk. Dikatakan bahwa ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang akan memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Dia agak lambat, tapi tidak ada alasan baginya untuk kalah dalam kompetisi semacam ini. Li Qingshan melihat Hua Sengshan di tengah kerumunan dan tersenyum padanya. Kak, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Hua Sengshan bingung dengan tawanya. Dia mengangguk untuk memberi isyarat agar dia berhati-hati, tapi sepertinya dia linglung. Dia sedang memikirkan tentang begonia. Aku berbicara padamu. Pria besar itu memelototinya dengan matanya yang seperti lonceng. Saya adalah murid kepala sekolah novel, Li Qingshan. Mari kita mulai. Li Qingshan berbalik dan menggenggam tangannya. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai, yang ini, dia bahkan tidak menyebut nama atau sekte pihak lain. Dia bahkan lebih linglung dibandingkan Hua Sengshan. Mau bagaimana lagi? Tidak mudah untuk melakukan banyak tugas. Suaranya memudar. Semburan tawa mengejek datang dari sisi lain. Apa, murid sekolah novel? Apakah ada sekolah seperti itu di antara 100 sekolah? Li Qingshan hendak mengatakan sesuatu yang lebih mengejek, tetapi suara begonia terdengar jelas di telinganya, jadi dia menutup mulutnya. Dia berdiri di tengah lingkaran dengan santai. Datang. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya juga. Dia benar-benar sombong. Pria besar itu menjadi marah. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk meningkatkan reputasi gunung badak tanduk besar di antara pembunuh iblis dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, namun lawannya tidak memberinya kesempatan. Sepasang tangan seperti kipas meraih bahu Li Qingshan. Dia tidak terburu-buru mendorong Li Qingshan keluar dari lingkaran. Pria bertubuh besar itu tersenyum kejam dan memutuskan untuk mematahkan puluhan tulang di tubuh Li Qingshan. Qingshan, jantung Han Qiongzi berdetak kencang. Meskipun dia percaya diri pada Li Qingshan, dia merasa dia terlalu ceroboh. Pria bertubuh besar itu mengerahkan kekuatan salehnya pada Li Qingshan, tetapi cibiran di wajahnya perlahan menghilang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, itu tidak berguna. Tubuh anak laki-laki ini 100 kali lebih keras dari besi kasar. Karena dia berani keluar dan bertarung, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jangan buang waktu. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Master Sekte Pakaian Vermilion sedikit tidak sabar. Meskipun dia ceroboh, aku akan mengusirnya dan membiarkannya tersungkur. Dengan begitu, aku bisa melampiaskan sebagian kebencianku. Pria besar itu tidak lagi memandang rendah Chu Feng. Dia meraung, dan suaranya seperti guntur di tanah datar. Lengannya menonjol dan dia mendorong dengan sekuat tenaga. Chu Feng tidak bergerak sama sekali. Li Qingshan tersenyum tipis. Matanya tertutup rapat, dan dia tampak begitu damai hingga dia seperti tertidur. Ekspresi pria bertubuh besar itu berubah drastis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong dan menarik. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Setetes keringat dingin muncul di keningnya. Li Qingshan berdiri di sana dengan santai, tapi dia tampak seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Ini jelas bukan hanya karena kekuatannya. Setelah mencapai lapisan ketiga dari iblis lembu dan menjalani kesengsaraan surgawi, dia merasa seperti telah mengembangkan hubungan yang mendalam dengan bumi. Khususnya, ketika dia berdiri di tanah, dia merasa seperti menyatu dengannya. Dari sinilah kemampuan bawaan, kekuatan bumi, berasal. Tidak peduli seberapa kuatnya pria besar itu, bagaimana dia bisa mengguncang bumi yang tak berbatas. Akibatnya, Li Qingshan tidak terlalu memperhatikan pertandingan ini, dia juga tidak perlu memperhatikannya. Pikirannya telah kembali ke kapal Soaring Dragon sejak lama. Apakah ada seseorang yang kamu cintai? Mata begonia berkedip. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah kita sudah sampai di Gunung Greenfin? Li Qingshan menatap ke bawah. Yang dia lihat hanyalah lautan awan. Lapisan awan tebal menutupi segalanya.
Begonia mengangkat roda kapal di tangannya, dan roda itu bersinar terang, membentuk peta 3 dimensi. Ada titik yang berkedip-kedip. Itu adalah kapal Soaring Dragon, dan gunung di bawahnya adalah Gunung Greenfin. Segera turun. Li Qingshan sangat gembira. Dia melompat dan melambaikan tangannya. Namun, kapal Soaring Dragon tidak turun bersamanya. Li Qingshan menoleh ke belakang dengan cemberut. Kubilang turun. Aku bertanya padamu, apakah ada seseorang yang kamu cintai? Begonia sangat penasaran. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan kesulitan untuk percaya bahwa Desmond benar-benar bisa memiliki ekspresi seperti itu. Oleh karena itu, dia sangat ingin memahami cerita di dalamnya. Dibandingkan dengan ini, bahkan menyerang Gunung Greenfin sepertinya tidak penting lagi. Tentu saja, segera turun. Li Qingshan menghentakkan kakinya. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu mencintainya? Apakah dia mencintaimu? Apakah kalian berdua bersama? Begonia mengejar tanpa henti. Ya. Kita akan bersama selama sisa hidup kita. Apakah kamu sudah selesai? Cepat turunkan benda ini. Petik 2. Kamu sangat beruntung. Lebih beruntung dariku. Begonia menghela nafas dengan lembut. Roda kapal berputar, dan kapal Soaring Dragon perlahan turun. Karena aku tidak akan gantung diri di satu pohon pun sepertimu. Li Qingshan sudah bersiap untuk menikmati ekspresi tercengang dari tetua tanaman anggur hijau. Bagaimana apanya? Bukankah dia yang paling kamu cintai? Petik 2. Li Qingshan bergidik, dan kapal Soaring Dragon tiba-tiba berhenti. Tatapan Begonia agak bersemangat, tapi juga agak bingung. Dia hanya menginginkan jawaban. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya menyerang Gunung Greenfin. Petik 2. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.